Kembali di seputar IDU siang, pemirsa, gerai minyak goreng untuk stabilisasi harga oleh Bulog Subdrive Jember ternyata kosong. Padahal Bulog telah meminta ketersediaan stok minyak goreng sejak beberapa pekan kepada pabrik, namun tak kunjung dikirim. Sejak beberapa pekan terakhir, stok minyak goreng 1 liter di gerai Bulog Subdrive Jember, Jawa Timur kosong. Ini dikarenakan tidak adanya pengiriman dari pihak pabrik yang berlokasi di Lampung. Akibatnya etalase minyak goreng yang biasa digunakan untuk menjual minyak dengan harga eceran tertinggi Rp11.000 per liter terpaksa diisi dengan komoditas lain seperti tepung dan beras. Kepala Bulog Subdrive Jember, Ahmad Mustari, membenarkan terjadinya kekosongan minyak goreng 1 liter yang biasanya dijual Bulog untuk warga guna stabilisasi harga. Meski telah meminta stoknya ke pabrik, namun hingga saat ini stok belum juga dikirimkan. Dalam hal ini Bulog sendiri minyak goreng yang biasa kita jual dengan harga 12.500 kita juga menunggu karena kita juga sudah minta lagi sampai dengan hari ini kita belum datang sih. Artinya tidak menjual Pak ya Bulog hari ini Pak ya Mas? Ya kalau kita sih untuk saat ini kita belum menjual minyak goreng. Bulog Subdrive Jember akan terus berupaya meminta pasokan minyak goreng 1 liter kepada pihak pabrik agar kebutuhan minyak goreng murah untuk masyarakat dapat terpenuhi. Terlebih dalam beberapa bulan ke depan, masyarakat Indonesia akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan diperkirakan kebutuhan minyak goreng akan melonjak tajam. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, minyak goreng langka dan mahal. Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah fakta. Kita segera bergabung dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak YK Hendra Fatika. Selamat siang Pak YK, salam sehat Pak. Selamat siang Nawa, salam sehat juga bagi semuanya. Iya, ini Pak YK, setelah melakukan pemantauan nih, apa temuan Ombudsman di 34 provinsi terkait dengan fenomena langkanya dan mahalnya minyak goreng Pak? Baik, pertama kami melihat bahwa kelangkaan dari minyak goreng ini sebetulnya dipicu oleh adanya penurunan produksi CPO. Terus yang kedua juga harga tinggi di saat memang produksi di bulan-bulan yang rendah. Terus juga yang ketiga juga adanya rebutan ataupun trade off antara pemenuhan CPO untuk kebutuhan minyak goreng dan juga CPO untuk energi. Dan yang keempat tentunya juga di sini ada respon dari pelaku usaha untuk menunggu kepastian dari kebijakan pemerintah. Nawa, kalau kita lihat distribusi ataupun supply chain minyak goreng ini kan melibatkan banyak pelaku usaha. Dari mulai produsen CPO, produsen minyak goreng, distributor, agen, retail gitu kan. Nah, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yang terbaru itu penurunan berupa penerapan domestic market obligation dan juga domestic price obligation itu kan adanya masuknya di rantai produsen minyak goreng gitu ya, produsen minyak goreng dan produsen CPO. Jadi ada produsen CPO, ada produsen minyak goreng. Nah, intervensinya di sini. Nah, sementara kan barang sudah ada di distributor, barang juga sudah ada di agen, barang juga sudah ada di retail. Nah, ini tentunya ada delay. Nah, delay inilah yang mengakibatkan adanya kelangkaan. Tetapi setelah kami lihat respon masyarakat terhadap hal ini, yang kami pantau ini ada 3 hal. Yang pertama, ada yang memang pelaku usaha yang melakukan penimbunan. Yang kedua, ada yang melakukan penyusupan. Penyusupan ini harusnya barang ini terjual di pasar modern misalnya, tetapi oleh oknum tertentu, oleh oknum tersebut yang bersangkutan, disusupkan pasar ini ditawarkan ke toko-toko retail. Akhirnya masyarakat langka untuk membeli minyak goreng di pasar tertentu. Yang ketiga adalah panic buying yang sebetulnya ini tidak perlu dilakukan oleh masyarakat, karena sebetulnya kelangkaan minyak goreng ini sifatnya hanya sementara dan juga bukan berarti bahwa minyak goreng itu tidak ada. Yang tidak ada itu, yang langka itu adalah minyak goreng dengan harga eceran
harga eceran tertinggi ataupun price dengan domestic price obligation. Nah, itulah yang langka. Tetapi hari ini masih ada minyak goreng yang dijual dengan harga 22.000, 18.000, 16.000. Nah, jadi itulah yang terjadi saat ini. Gitu. Iya, ini Gitu, harga minyak goreng mahal ini sudah berlangsung kira-kira lebih dari 1 bulan, Pak. Ini selain mahal juga langka di pasaran. Apa masukan dari Ombudsman sendiri kepada pemerintah saat ini? Jadi kami menghimbau, jadi ada 5 masukan. Yang pertama adalah bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki opsi yang cukup luas untuk menstabilkan harga minyak goreng. Satu-satu opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu adalah dengan mengeluarkan domestic market obligation dan juga domestic price obligation. Nah, dengan seperti ini, pemerintah mengikat pelaku usaha dengan izin ekspor kalau tidak melaksanakan baik itu DMO ataupun DPO, itu maka izin ekspornya akan dihambat oleh pemerintah atau tidak akan dikeluarkan. Nah, tentunya pelaku usaha harus merespon ini dengan baik karena bagaimanapun juga minyak goreng ini adalah kebutuhan masyarakat. Temuan Ombudsman ini menyimpulkan pertama, memposisikan minyak goreng sebagai prioritas karena ada 3 pasar untuk CPO ini, yaitu kebutuhan untuk minyak goreng konsumsi, kebutuhan untuk biodiesel, dan juga untuk ekspor. Nah, kalau selama ini sebelum ada intervensi ini, pelaku usaha itu memprioritaskan ekspor sebagai pilihan pertama dalam pendistribusian CPO-nya, maka dengan kasus ini lesson learned-nya adalah memprioritaskan minyak goreng sebagai prioritas pertama. Yang kedua, karena kewajiban DMO dan DPO ini diperlakukan, maka sebetulnya yang harus dicermati ini bagaimana memastikan pelaku usaha ini mendistribusikan minyak goreng secara merata di setiap bulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pelaku usaha ini memenuhi DMO tertentu dengan DPO tertentu, tapi itu di bulan-bulan tertentu yang pada intinya nanti akan terdapat bulan-bulan di mana minyak goreng langka. Nah, ini yang harus diawasi oleh Kementerian Perdagangan dan juga Satgas Pangan harus masuk di dalamnya untuk memastikan hal seperti ini. Oleh karena itu, baiknya Kemendak dan pelaku usaha melakukan komitmen bersama untuk memastikan distribusi minyak goreng yang sesuai dengan DPO ini ada di setiap bulan. Baik. Terus berikutnya juga Ombudsman menghimbau masyarakat untuk tidak perlu melakukan panic buying. Baik, Pak YK, Ombudsman sendiri membentuk satuan tugas ini untuk menangani keluhan masyarakat terkait langka dan mahalnya minyak goreng. Ini apakah ada laporan, Pak, terkait permainan mafia di balik ini mungkin? Terlalu dini untuk memastikan bahwa di situ ada mafia ataupun kartel di dalamnya. Akan tetapi isu ini telah menjadi perhatian dari Ombudsman, bukan hanya saja di kantor pusat, tapi seluruh di kantor perwakilan. Oleh karena itu, kami segera akan melakukan langkah-langkah cepat untuk melakukan monitoring terhadap ketersediaan dan juga pencapaian harga sesuai dengan aturan pemerintah. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak YK Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia, dan terima kasih telah bergabung bersama Seputar IDU Siang. Sehat selalu, Pak.